Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Selamat pagi, teman-teman kelas 10 IPS 1-4. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Capaian yang akan kita capai sendiri pada pertemuan kali ini adalah yang bisa tergambarkan dalam kita konsep, yaitu adalah menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa negara di Indonesia. Itu adalah babnya, terus diterjemahkan dalam bab yaitu kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Yang kemudian untuk pertemuan kali ini akan kita bahas pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia khususnya dan kerukunan umat beragama. Menginjak pada pembahasan pertama yaitu ada pengertian kemerdekaan dan beragama dan berkepercayaan. Dapat dimengerti bahwa agama sendiri di Indonesia itu sangat bersifat umum, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan. Pasti semua masyarakat Indonesia itu dianjurkan, yaitu dalam sila pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa itu harus memiliki kepercayaan atau beragama. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Misal, kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Misal, sebelum memulai pelajaran sesuatu atau mengakhiri pelajaran sesuatu, pastikan kalian dipersilakan oleh guru untuk berdoa, dan dalam kegiatan-kegiatan lainnya pasti kalian akan selalu bertemu dengan kegiatan yang berkaitan dengan spiritual atau keagamaan. Begitupun ketika kalian di lingkungan keluarga, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Hal itu semua dikarenakan negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa di Indonesia sendiri beragama telah dijamin dalam Pancasila, yaitu sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, yang tidak lain dan tidak bukan bahwa warga negara itu harus berketuhanan atau beragama. Bisa dilihat di sendiri bahwa ada 5 agama resmi di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Ini adalah agama-agama resmi yang ada di atau kalian sering jumpai secara umum, yaitu di Indonesia. Kemerdekaan dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang dianggap seseorang beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Ini sebenarnya itu adalah bentuk hal yang tidak boleh dimaknai bahwa agama itu seperti ini, tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan. Ya, di Indonesia sendiri itu sudah diatur bahwa masyarakatnya itu harus berketuhanan. Berarti kita merupakan bagian dari Indonesia, maka kita harus berketuhanan. Dalam hal ini adalah beragama. Kedua, menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain, karena agama itu sifatnya antara hubungan individu dengan Tuhan. Maka individu itu dapat mengerjakan agamanya sesuai apa yang ia inginkan, tidak bisa dipaksa atau diancam dengan ancaman segala macam apapun. Yang ketiga adalah beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa kaitannya dengan agama. Agama adalah berhubungan dengan individu dengan Tuhan. Maka apa kaitannya dengan Tuhan?
dalam hal ini tidak boleh dipermainkan. Jadi kalau misalnya agamanya Islam ya beribadah sesuai dengan agamamu, kalau beragama Kristen beribadah dengan sesuai dengan agamamu. Kalau Islam ke masjid, kalau Kristen ke gereja, gitu. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang beragama di Indonesia. Nanti bisa teman-teman cek sendiri lebih lanjut, yaitu ada pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Yang kedua, ada setiap orang berhak untuk kebebasan meyakini kepercayaan. Di dalam Indonesia ini sendiri itu berketuhanan atau beragama itu wajib, dan sudah ada perlindungan hukum dalam hal ini seperti yang Bapak jelaskan tadi itu undang-undang tersebut. Atau yang kedua ada pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kalau misalnya Mas Sofyan ingin beragama Islam, ya silakan. Mbak Irna ingin beragama Kristen, ya silakan. Itu kan hak kalian. Jadi agama itu sifatnya itu adalah dirimu sendiri. Bagaimana dirimu itu memaknai ketuhanan itu seperti apa. Kalau misalnya kamu menemukan dirimu dalam agama ini, silahkan memilih agama ini. Jika kamu menemukan dirimu untuk agama ini, silahkan memilih agama ini. Jadi kalian bebas, tapi tetap dalam lingkup kalian untuk berketuhanan. Gitu. Yang ini ada pasal 28I ayat 1 yang menjelaskan hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi diakui dengan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Beragama itu sebenarnya bagian dari hak asasi. Maka apabila kemerdekaan individu untuk memilih agama diintervensi, maka itu ada salah satu pelanggaran HAM. Maka kalian berhak untuk mengajukan tuntutan. Karena di Indonesia sendiri beragama itu sudah dilindungi secara hukum. Selanjutnya yang bab kedua ada membangun hubungan umat beragama. Telah kita pelajari tadi bagaimana berketuhanan itu diatur dalam hukum di Indonesia dengan cara-caranya, bagaimana manusia itu berketuhanan yang dilindungi oleh negara. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut, yaitu membangun hubungan umat beragama. Setelah kita beragama, bagaimana sih kita hidup di masyarakat itu harus seperti apa? Ya, ini bisa kita lihat sendiri. Ada pertemuan lintas agama, di situ bisa kita lihat ada biksu yang identik dengan agama Buddha, ada dari Islam, terus ada Hindu, Kristen. Ya, ini merupakan gambaran secara umum bahwa agama di Indonesia itu sebenarnya bisa akur. Mengapa kita sering menjumpai berita-berita bahwa agama Indonesia tidak akur? Karena ada suatu kepentingan lain yang ingin mengintervensi kerukunan umat beragama di Indonesia. Maka seharusnya kita, walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Entah kita itu mayoritas atau kita bagian dari yang bukan mayoritas, kita harus tetap saling menghargai. Bisa dijelaskan di sini bahwa kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan agama dimaksudkan agar terbina dan dipelihara dengan baik hubungan dalam pergaulan antara warga yang baik yang seagama, berlainan agama, maupun dengan pemerintah. Jadi jangan gabungkan kerukunan umat beragama itu dengan kepentingan lain. Kalau agama yang sudah agama, berarti agama itu kaitannya dengan Tuhan. Jangan digesrek-gesrekkan dengan kepentingan lain. Gitu.
Terus di Indonesia sendiri, di negara kita dikenal dengan Tri Kerukunan Umat Beragama yang terdiri dari atas kerukunan internal antar umat beragama. Berarti kalau misalnya kita dalam suatu agama, kita harus akur dengan agama sama agama atau kelompok kita. Dan kerukunan antar umat berbeda agama. Misalnya kita harus saling menghargai, walaupun misal ada hari raya di hari ini, kita tidak boleh melakukan secara berlebihan sehingga mengganggu perayaan kita itu mengganggu agama lain. Dan yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Ini bisa dijelaskan bahwa pemerintah itu sebagai pelindung umat beragama di Indonesia, maka seyogianya pemerintah itu memberikan perlindungan sebaik-baiknya bagi umat beragama khususnya di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat seagama, adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Selanjutnya yang kedua tadi seperti Bapak jelaskan, kerukunan antar umat beragama harus kita sebisa mungkin menghindari fanatisme karena kita hidup di dalam negara yang berbineka tunggal ika, maksudnya juga berbeda-beda tujuan tujuan. Kita harus memahami konsep itu. Kita tidak hidup sendiri, kita hidup dengan orang lain, maka sebaiknya kita harus saling menghargai. Saya yang dengan pemerintah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing. Jadi kita walaupun beragama, kita tidak boleh seenaknya sendiri. Kita hidup di dalam negara dan maka dari itu kita harus mengikuti aturan yang telah ada. Aturan digunakan bukan sebagai pengekang tapi sebagai fasilitas untuk melindungi khusyuan kalian sebagai umat beragama atau beribadah. Yaitu tadi materi yang telah Bapak jelaskan. Selanjutnya ini ada penugasan. Silahkan kalian bisa komen di bawah, yaitu ini ya, misalnya sebutkan nama dan nomor absen terus kelas. Terus dari poin-poin ini kamu jawab semisal satu, kerukunan satu, soalnya kan ini langsung jawaban saja. Satu, wujudnya kamu kerukunan internal umat seagama itu apa? Kamu jawab. Terus soal nomor 2 ini, kerukunan antar umat berbeda agama. Jadi nanti kalian di komen langsung diurutkan saja. Satu, jawabannya apa? Nomor 2 ini jawabannya apa? Nomor 3 ini jawabannya apa? Kalian cuma diperintahkan untuk mencari contoh perilaku yang ada di masyarakat atau yang kalian lakukan selama hidup bermasyarakat. Ini bisa dilihat kembali kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau kalian memahami, sebenarnya tadi Bapak sudah jelaskan sedikit banyak dan mengulas beberapa contoh sehingga kalian sudah paham. Sekian materi untuk hari ini. Jadi intinya kita walaupun hidup beragama tapi kita tetap dalam hidup dalam kehidupan bernegara, sudah sepatutnya kita saling menghargai dan saling mencintai walaupun berbeda-beda agama, karena sudah tertera di Pancasila sendiri, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan sudah terdapat pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tetap satu jua. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan pada pertemuan PPL kedua ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.